Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Gelora Cinta Rasul. Pemirsa RCTV, Gelora Cinta Rasul adalah sebuah program yang akan hadir menemani pemirsa RCTV selama bulan suci Ramadan. Gelora Cinta Rasul akan mengupas tentang bagaimana kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah. Bahwa Rasulullah adalah contoh dan suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Pemirsa RCTV, saat ini saya sudah berada di Rumah Tahfiz Al-Huda, tepatnya di Blok Pedungan, RT 01 RW 04, Kelurahan Pejambon, Kabupaten Cirebon, pemirsa. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk Rumah Tahfiz Al-Huda. Pemirsa, kali ini Gelora Cinta Rasul edisi spesial Lebaran ya. Oke, kita sudah 29 dan menuju 30 hari kemenangan hari ini ya. Oke, sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Sulaiman Hakim. Luar biasa ini tokoh pemuda Cirebon dan Bacalek Dapil 1. Tepuk tangan untuk Pak Sulaiman Hakim. Pak Hakim sehat Pak Hakim? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu, semangat ya. Harus semangat. Sampai 30 hari bersama Gelora Betul, Cinta Rasul luar ya. biasa Gelora Cinta Rasul 30 hari ini. 30 hari ya. Di edisi spesial Lebaran. Spesial Lebaran, oke. Pak Hakim sudah siap untuk menyambut Lebaran Pak Hakim? Sangat siap. Sangat siap sekali. Seperti siapnya menyambut dan menggelorakan Dapil 1 gitu ya. Betul. Luar biasa. Oke, dan hadir juga yaitu Bapak Asep Saifuddin. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, ini selaku pengasuh dari Al-Huda. Betul. Sehat selalu Pak ya, terima kasih Alhamdulillah sehat. sudah mengizinkan kami, terima kasih sudah mengizinkan Gelora Cinta Rasul hadir di Al-Huda nih Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Kita dalam sambung keadaan sehat hati. selalu ya. Alhamdulillah. Oke, boleh saya ke Pak Hakim dulu. Pak Hakim gimana nih Pak, sehat Pak? Dapil 1 gimana Pak, aman Pak? Sangat aman. Sangat insya Allah. aman ya. Juara 2024. Oh, luar biasa. Menuju pemilu 2024 ya. Ya. Aman, kawal terus ya. Terus kawal Terus. sampai dengan hari H. Mungkin kembali kita ingatkan Pak Hakim, Dapil 1 itu meliputi kecamatan mana aja Pak Hakim? Kecamatan Sumber, Pleret, Duku Puntang, Plumbon, dan Weru. Weru ya tadi ya. Iya. Nah ini Kelurahan Pejambon ini masih masuk Dapil 1 ya? Masuk karena Kecamatan Sumber. Kecamatan Sumber masuknya. Oke, sejauh ini di Pejambon nih Pak Hakim nih, sudah seberapa menggelorakah gelora ini di Pejambon nih Pak Hakim nih? Sudah hampir ke pelosok-pelosok Kang Asep ya. Oh, luar Di biasa seluruh ya. Pejambon dan sekitarnya. Ini kayaknya gerilyanya setiap hari nih Kang Asep ya, Pak Hakim nih ya. Oke, Pak Hakim, ini kita berada di Rumah Tahfiz Al-Huda ya Pak Hakim ya. Tadi kan kita bicara Dapil 1, bicara Gelora juga. Nah untuk lingkungan Pejambon sendiri ini sejauh mana nih Pak Hakim sudah bisa mempengaruhi masyarakat Pejambon ini Pak Hakim? Tentunya dengan silaturahmi ya, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh berpengaruh di Pejambon. Kemudian kita sosialisasikan Partai Gelora ini supaya lebih mengenal ya. Karena kita kan ya itu 2024 juara Gelora. Oke, 2024 juaranya Gelora gitu ya. Oke, luar biasa. Pak Hakim kita sudah memasuki Idul Fitri nih ya, sudah meninggalkan Ramadan. Apa nih Pak Hakim nih yang sudah Pak Hakim berikan untuk masyarakat selama 1 bulan, selama bulan suci Ramadan ini Pak Hakim? Tentu selama 30 hari atau sebulan penuh kita bersama Gelora Cinta Rasul, semoga di hari yang fitri ini kita mendapat kemenangan. Dan juga semoga di 2024 Gelora mendapatkan kemenangan juga. Amin. Amin, Ya Allah, amin. ini doa kita bersama ya, doa di akhir penghujung Ramadan ya Pak Hakim ya. Oke, Pak Hakim mungkin terakhir Pak Hakim harapannya untuk masyarakat Pejambon nih khususnya ya, yang saat ini kita sedang berada di Pejambon ya. Harapan dan pesannya untuk masyarakat Pejambon nih Pak Hakim. Harapannya masyarakat Pejambon ini menggelorakan dengan gelora cinta Al-Quran, ya. Kemudian cinta Islam dan tentunya cinta Partai Gelora. Cinta Partai Gelora. Iya betul. Oke, nah sejauh ini bagaimana masyarakat Pejambon menerima Gelora nih? Mungkin dari sisi apanya nih Pak Hakim? Pak Hakim Alhamdulillah melihat. sangat welcome karena mereka juga menunggu dan menantikan partai baru, khususnya Partai Gelora. Betul. Karena kan kita pendatang baru, kalau pendatang baru biasanya ada semangat baru dan harapan baru. Oke. Partai baru, semangat baru, harapan baru. Tepuk tangan untuk Pak Hakim. Oke ya.
Mudah-mudahan tadi ya usaha selama bulan suci Ramadan, upaya Pak Hakim bergerilya ya dari satu titik ke titik di dapil satu ini membuahkan hasil ya Pak Hakim ya. Mudah-mudahan Amin. bisa menggelorakan dapil satu Pak Hakim ya. Amin. Maju bersama Gelora ya. Kemenangan bersama Gelora gitu Pak Hakim ya. Ya, betul. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Hakim. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Baik pemirsa, masih bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul di Rumah Tafiz Al-Huda. Hari kemenangan, mudah-mudahan ini juga menjadi kemenangan untuk Gelora ya Pak Hakim ya. Ya, Allahumma amin. Amin, oke ya. Oke, mungkin saya ke Pak Asep ya selaku tadi pengasuh pesantren dari Al-Huda ya. Betul. Oke, Pak Asep sehat Pak Asep? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah menerima kami Gelora Cinta Rasul di Rumah Tafiz Al-Huda. Betul. Oke, Kang Asep tadi melihat semangatnya Pak Hakim gimana nih Kang Asep nih? Alhamdulillah luar biasa. Anak muda atau pemuda yang luar biasa yang insya Allah akan memajukan Indonesia ini. Khususnya di Kecamatan Sumber ini insya Allah. Amin, luar biasa ya. Luar biasa dukungannya nih. Pak Hakim luar biasa didukung penuh loh oleh Kang Asep nih ya. Oke, Kang Asep kita bicara Rumah Tafiz Al-Huda nih. Kalau kita boleh, saya boleh nanya ini berdirinya sejak kapan sih Kang Asep? Berdiri dari 2017. 2017. Ya. Boleh dong cerita ini awalnya seperti apa nih perjuangannya Masya untuk Allah. bisa mendirikan Rumah Tafiz Al-Huda sampai dengan sebesar ini Kang Asep, silakan. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pecinta RCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Al-Huda ini berdiri dari 2017 di mana kita berjuang dari awalnya kita mengaji sama istri dulu sama anak-anak. Tempatnya di sana di sebelah tadi ya. Oke. Di rumah sebelah. Belum Ini di sini ya? Oh, belum dibangun, belum terbangun. Oke. Masih kebun, masih sawah gitu. Masih Ini sawah masih ya, sawah. oke. Ya kita di tempat sebelah itu dari 2017. Kemudian kita habis maghrib itu ngaji sama Umi, sama Kakak Muti, ya sama anak-anak kita ngaji. Lambat laun ada tetangga-tetangga datang, Abi atau Ustadz, waktu itu panggilnya Ustadz ya. Ustadz mau ngaji, anak saya ngaji sini boleh nggak? Mangga. Kita terima terus hari demi hari, bulan demi bulan sampai bertahun-tahun berjalan kita di sana. Kemudian singkat cerita di tahun 2019 kita pindah ke sini, kita bangun ini ya dari 2018 kita bangun ini hanya sepetak ini dulu 2018 kita sepetak ini, kemudian di 2019 kita launchingkan Rumah Tahfidz Al-Huda. Oke. Ya, kita launchingkan Rumah Tahfidz Al-Huda, berarti Al-Huda sekarang berusia 4 tahun. Insya Allah peresmian di tanggal 25 Agustus 2019 waktu itu. Ya, ya Alhamdulillah diresmikan oleh Pak Bupati juga. Ya Alhamdulillah bisa hadir beliau itu, beliau sekaligus hadir di akhir sanah kami. Ya, di akhir sanah kami ya kita sudah berjalan 1 tahun sekaligus diresmikan sama beliau di 2019 itu. Ini baru sepetak ini, kita baru sepetak ini. Kemudian kita ngaji di sini kena hujan, kena panas apa udah kita. Kadang pindah di bawah pohon, kadang pindah di sana, udah kita pindah-pindah karena belum ada tempat ya. Kemudian waktunya turun hujan atau musim hujan kami berpikir ya Allah mudahkanlah ya Allah, kasihan nak kalau hujan kehujanan ya Allah. Ternyata Masya Allah luar biasa. Gusti Allah itu benar-benar luar biasa. Ada salah satu ibu-ibu ini Ustadz mau bangun pondok pesantren Ustadz. Ini ada 10 juta. Bangun Ustadz. Masya Allah. Kita bangun ini 10 juta ini. Walaupun ini habis 50 juta. Sampai ya kita habis 50 juta ini. Alhamdulillah banyak dari para donatur, dari wali santri juga siap juga berjuang gitu. Jadi kita setiap tahun bangun gitu setiap tahun. Ini tahun berikutnya sekitar tahun 2021 kurang lebih kita bangun ini. Tahun sebelah. Kemudian tahun 2002 bangun atas ini baru kita setengah ya. Dari Desember kita 2022 akhir kita bangun setengah baru karena kehabisan dana ya. Mohon doakan ya. Ibu-ibu hadirin wal hadirat semua doakan semoga
Al-Huda selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan dalam perjuangannya, dan semoga kita semua berkumpulnya kita di sini semoga di akhirat pun dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Ibu Iya, Kang dari Asep luar kami. biasa ya, tadi ya perjuangannya ya. Jadi untuk membentuk sebuah rumah tahfidz ini tidak mudah ya tadi ya. Betul. Banyak perjuangan, ada Betul. air mata, ada keringat, ada Betul. darah, ada doa pastinya gitu Betul, Umi Masya ya. Allah. Iya, tapi lagi-lagi ketika kita berusaha istiqomah di jalan Allah, kemudahan itu selalu datang ya. Betul, Nah Insya itu Allah. kalau kita bicara dari awal ya Kang Asep, itu muridnya berapa tuh Kang Asep tuh? Dulu paling hitungan 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3 murid saja, Ya, betul. tahun pertama itu 25. 25 murid. Tahun oke. pertama kita wisudakan, akhir sana 25 santri. Ya, tahun berikutnya juga masih tetap 25. Yang lain keluar nanti tetap 25 lagi. Ini 25 lagi. Sekarang sudah 34, nambah Sudah sedikit. 34 alhamdulillah ya. santri. Nah, untuk santri sendiri mukim di sini atau pulang nih Ustadz? Masih pulang pergi. Masih Kebetulan pulang pergi. belum ada tempat. Ya doakan Ibu. Iya. Moga bisa ada. Insya Allah di atas ini buat asrama. Ya buat asrama. Nanti kalau asrama jadi kami buka untuk pondok pesantren. Insya Oke, Allah. betul Kami ya. buka untuk pondok pesantren. Ini untuk pondok pesantren putri. Nanti yang sebelah itu nanti pondok pesantren putra. Nanti Putra, kita ya. gini putri di sini, putra di sana. Jadi nanti. terpisah ya. Oke. baik. Nah ini juga mungkin untuk pemirsa yang melihat saat tayangan kali ini ya di Rumah Tahfidz Al-Huda tadi disampaikan oleh Kang Asep juga. Mungkin Kang Asep juga menyampaikan boleh untuk pemirsa RCTV yang mau berdonasi, mau masuk surga bareng bersama dengan Rumah Tahfidz Al-Huda ya Kang Asep ya. Mangga. Iya silakan, nanti mungkin juga di layar kaca Anda ada nomor telepon dan juga alamat yang bisa dihubungi dan mungkin bisa langsung ke Pak Asep Saifuddin. Pak Asep mungkin bisa disebutkan alamatnya dan juga nomor teleponnya silakan untuk Baik, pemirsa. baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pecinta RCTV Langka Padani. Langkah padane. Langka betul. Padani, Masya Allah. Kami Asep Saifuddin selaku pengasuh Al-Huda bertempat di Blok Pedungan RT 01 RW 04 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, mengajak teman-teman atau mengajak saudara-saudari sekalian untuk mari kita berjuang bersama Al-Huda, dan insya Allah niatkan dalam diri kita untuk investasi akhirat ya, investasi akhirat di mana harta kita tidak akan dibawa mati. Tapi kalau harta kita disedekahkan atau diinfakkan atau diwakafkan untuk pondok pesantren, untuk anak yatim dan yang lainnya, maka ini yang akan dibawa mati ya. Harta kita insya Allah kekal di akhirat kelak. Maka mari kita berjuang bersama Al-Huda, yaitu yang bersiap atau berniat bergabung bersama kami bisa menghubungi kami di nomor telepon 082 318 751 559. Oke, terima kasih Kang Asep ya. Mudah-mudahan pemirsa di luar sana tergerak hatinya untuk bersama-sama tadi ya investasi akhirat ya Kang Asep ya. Iya, insya Karena Allah. tadi bahwa setiap apa yang kita miliki, harta benda, anak semuanya adalah titipan dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat Betul, nanti ya Kang betul, Asep ya. betul. Terima kasih, ini ceritanya luar biasa sekali ya, bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Tapi kita jeda dulu Kang Asep ya. Oke, mantap. oke pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Oke baik pemirsa, masih bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul bersama dengan Rumah Tahfidz Al-Huda. Tadi Kang Asep pemirsa sudah menyampaikan begitu perjuangan untuk membuat sebuah rumah tahfidz itu tidak mudah ya. Nah ini juga mungkin harapan, mungkin Kang Asep harapannya apa nih ke depan nih? Ada harapan yang ingin disampaikan, harapan ke depannya seperti apa untuk rumah tahfidz ini Kang Asep nih? Baik, terima kasih Bu. Harapan kami sebagai ketua yayasan sekaligus pengasuh Al-Huda berharap yang pertama yaitu kami selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua program-program kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan memudahkan perjuangan kami semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mempunyai program yaitu membuat sekolah formal. Sekolah Ya, formal. selama ini kami baru non formal, baru ada TPQ, TKQ, kemudian DTA, kemudian rumah tahfidz
Ya, insya Allah rancangan kami atau planning kami yaitu kami akan mendirikan TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, bahkan perguruan tinggi insya Allah. Ya, kemudian pondok pesantren pun insya Allah kami buka ya insya Allah. Ya mohon doanya hadirin wal hadirat semua, mohon didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kami, meridhoi planning kami, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita semua, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, mudah-mudahan tadi ya harapan tadi bisa menjadi kenyataan ya Ustadz Amin ya. amin. Tadi Amin. ya membuat sekolah formal SDIT, SMPIT, SMA bahkan sampai ke perguruan tinggi ya. Mudah-mudahan Insya Allah, insya Allah mudahkan semuanya. Amin amin Allah amin berikan insya Allah. rezekinya ya Kang Asep Amin ya. Amin ya amin. Allah. Oke, baik pemirsa, selanjutnya akan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan juga oleh Kang Asep Saifuddin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini, detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merujuk buku panduan Muslim sehari-hari oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA dan Saiful Hadi El-Sutoh, bahwa keutamaan Idul Fitri diantaranya ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Idul Fitri adalah Idul. Idul itu kembali, Fitri itu kembali, Fitri itu kesucian atau kembali kepada kesucian. Maka kita berharap dengan Idul Fitri ini kita kembali dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa itu kita harus berpuasa. 1 bulan ini harus berpuasa. Ya, maka ini sudah masuk ke Idul Fitri, berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan yang pertama dalam kitab tersebut dikatakan bahwa hari penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi Idul Fitri ini hari penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, maka kita dianjurkan untuk bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Perbanyak takbir, tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa hari raya adalah hari yang baik. Hari yang baik untuk berdoa, hari yang baik untuk bersilaturahim, untuk saling memaaf-maafkan,
kepada tetangga kita, kepada orang tua kita dan yang lainnya. Hari yang baik, maka manfaatkan hari Idul Fitri itu untuk saling memaafkan. Lebih-lebih kepada orang tua kita. Ya, maka kita saling mohon maaf kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada tetangga-tetangga kita. Karena hari Idul Fitri itu hari yang insya Allah dikabul, apalagi malam Idul Fitri. Doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan hari itu. Kemudian keutamaan yang ketiga bahwa hari Idul Fitri adalah hari kembalinya berbuka. Ya, kita yang 1 bulan penuh berpuasa, maka di Idul Fitri kita diwajibkan berbuka. Ya, tidak boleh puasa di Idul Fitri itu, wajib kita berbuka, wajib makan minum. Kalau ada yang berpuasa maka haram hukumnya. Ya, maka di Idul Fitri itu wajib kita berbuka, wajib kita senang-senang, wajib kita pesta. Ya, tapi jangan sampai terlena dengan pesta itu. Waktunya sholat tetap sholat, jangan sampai terlena. Oke, kemudian keutamaan yang keempat bahwa di kitab tersebut dijelaskan Idul Fitri adalah hari kembali menjadi suci. Hari kembali menjadi suci. Kita itu disucikan oleh Allah. Selama 1 bulan penuh Ramadan kita puasa, sholat 5 waktu, kemudian sholat tarawih dan yang lainnya, kita diampuni oleh Allah dan disucikan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita semua dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan yang terakhir yaitu yang kelima, bahwa Idul Fitri adalah hari pembagian pahala dan ampunan. Ya, maka kita berharap oleh Allah Subhanahu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi pahala yang full, yang penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ampunan yang semuanya dosa-dosa kita baik dosa kecil maupun dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, semoga manfaat keutamaan Idul Fitri ini dan semoga kita semua bisa mengamalkan amalan yang bisa dilakukan di Idul Fitri ini. Terima kasih dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kang Asep Saifuddin yang telah memberikan tausiahnya. Terima kasih juga Kang Asep sudah mengizinkan kami bersama Gelora Cinta Rasul hadir di Al-Huda. Umi, terima kasih Umi, sehat selalu. Amin. Kang Hakim, semangat. Semangat. Semangat terus ya. Harus semangat. Harus semangat. Kalau Sampai hari dengan ini 2024. sampai dengan 2024 ya, menuju kemenangan Gelora ya. Ya, betul. Oke. Mas Hakim, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Sehat Mbak selalu, Desi. sukses selalu. Terima kasih. Amin, Allahumma amin. Oke, baiklah pemirsa, itulah tadi Gelora Cinta Rasul pada Rumah Tahfiz Al-Huda. Kami dari tim Gelora Cinta Rasul mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai di akhir perjalanan di bulan suci Ramadan. Rangkaian ibadah yang sangat istimewa sudah kita jalani hari demi hari. Dan ini adalah satu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ada kesedihan yang kita rasakan ketika kita mengakhiri bulan yang penuh istimewa ini. Tetapi saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita dengan sesuatu yang jauh lebih besar lagi, yaitu kita kembali kepada kesucian, kita kembali kepada fitrah. Saya, Mahfuz Siddiq, Sekjen Partai Gelora Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah